warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bapak harapkan semuanya masih tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah semalam kita mempelajari pembelajaran kelima, ya, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, pembelajaran ke-6 di tema 1 subtema 3. Pembelajaran 6 kita membaca terlebih dahulu. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar. Ya, jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, ya pada gambar itu kelas Udin itu mendapatkan giliran menjadi petugas upacara pada tiap pagi Senin, ya. Dan mereka sedang bermusyawarah ataupun sedang rapat, ya, menentukan atau menunjuk mencari siswa yang akan menjadi petugas dan siapa yang akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang tugasnya dari gambar yang kalian lihat itu, kalian buatlah pertanyaan. Buat pertanyaan kira-kira apa pertanyaan yang cocok untuk gambar itu. Misalnya di situ Udin bertanya dengan teman-temannya, siapa yang akan menjadi pemimpin upacara, lalu jawabannya misalnya siapa gitu. Jadi pertanyaannya seolah-olah kalian sedang ada di rapat itu, ya, tentang gambar di situ. Jadi seolah-olah kalian ada dalam gambar itu sedang mengikuti musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi petugas dan yang menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, itu contohnya tadi, bisa kalian sesuaikan sendiri dengan pertanyaan yang menurut kalian sendiri. Ayo menulis. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian tugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Lalu, sebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila. Jadi, kalau kalian masih ingat, ini pun seharusnya kalian hafalkan ya, harus kalian ingat 5 dasar sila. Ya. Ada nggak di antara kalian yang mungkin lupa atau masih banyak yang ingat? Alhamdulillah ya. Tapi pasti ada yang mungkin terlupa ataupun hilaf ya. Jadi kita sebutkan satu persatu terlebih dahulu. Bapak contohkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalian tuliskan nanti bunyi sila keempat dan kelima. Tulis di buku tulis kalian. Ya, kalau bisa, boleh menggambar sekalian dengan lambangnya atau simbol dari sila keempat dan kelimanya. Lalu di sebelahnya coba lihat, tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar. Ya. Jadi kalian lihat di situ ada gambar, ya, dan di bawah gambarnya ada kolom untuk menulis. Kalian lihat di situ gambarnya, itu kira-kira sesuai dengan sila keempat atau kelima Pancasila. Misalnya, ya, gambarnya sedang sedang rapat itu sesuai dengan sila keempat atau kelima. Kalian bisa ingat lagi, kalian bisa lihat lagi, sila keempat itu tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau gambarnya orang sedang rapat, dia menunjukkan sila keempat. Karena dia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi rapat itu termasuk ke dalam sila keempat Pancasila. Jadi misalnya contohnya tadi di sini gambarnya misalnya tentang orang rapat, tulis di situ rapat sesuai dengan sila keempat, ya, yaitu adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau untuk gambar ini soalnya orang sedang ngapain? Ya, tulis kegiatannya, lalu tulis silanya, sila keberapa? Keempat atau kelima. Dan ini gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Tuliskan nama kegiatannya dan tuliskan sesuai dengan sila keempat atau kelimanya. Bisa kalian lihat juga di buku kalian di halaman 132. Tuliskan contoh perilaku lainnya yang sesuai sila keempat atau kelima di sekolah. Nah, pada saat kalian di sekolah, ada nggak kegiatan yang menurut kalian atau perilaku yang sesuai atau mencerminkan atau mencontohkan dari sila keempat dan sila kelima Pancasila? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah kalian. Lebih banyak pun lebih bagus. Ya, misalnya kegiatan apa atau perilaku apa di sekolah yang mencerminkan sikap sila keempat atau kelima. Bisa ditulis, dibuat di kolom di bukunya. Buat kolom misalnya sila keempat, buat kolom. Sila kelima buat kolom. Misalnya sikapnya sila keempat rapat, sila kelima apa ya. Jadi di situ dibuat sesuai dengan pengamalan sila-silanya. Baik, Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Ya, jadi lihat dicontohkan dengan gambar di situ. Ada 2 tumpukan. Ya, 2 tumpukan itu satu tumpukan bernilai 100. Berarti di situ ada 2 sama dengan 200. Dan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku. Satu buku itu bernilai 10. Berarti kalau 7 sama dengan 70. Dan ada 5 lembar kertas. Satu lembar bernilai satuan. Berarti ada 275 lembar kertas. Dan Bu Guru membagikan kertas itu kepada siswa sebanyak 39. Lalu sekarang tugas kita adalah mencari berapa sisa kertas ya yang dimiliki oleh Bu Guru. Sisa kertas dapat dicari atau ditemukan dengan melakukan pengurangan. Seperti kemarin kita mempunyai 2 jalan atau 2 cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Kita akan membahasnya ya, Bapak contohkan agar kalian nanti di saat diberikan tugas atau contoh latihan soal bisa mengerjakannya. Jadi perhatikan contoh yang Bapak berikan dengan seksama. Baik, kita sesuaikan dengan contoh yang ada di buku pelajaran kalian. 275 dikurang dengan 39. Kita buat dulu dengan cara panjang. Ya, 2-nya menempati nilai ratusan. 7-nya menempati nilai puluhan dan 5-nya adalah satuan. Sekarang ya, karena 39 saja tidak ada 3 angka, di sini hanya 2 angka, maka 3-nya menempati nilai puluhan, 30. 9-nya adalah satuan. Baru kita buat garis penjumlahan dulu. Dikurang 5 dikurang 9 bisa ya. Karena 5 dikurang 9 tidak cukup, maka kita pinjam dari 70. Kita pinjam 10. Menjadilah dia 15 karena dipinjam 10 di sini, menjadi 10 tambah 5 sama dengan 15. Dan ini ingat, karena sudah dipinjam 10, maka dia nilainya berkurang 10 menjadi 60. Sekarang 15 dikurang 9 sama dengan 6 ya. 60 dikurang 30 sama dengan 30. 200-nya tetap ya. Kita ambil cara yang singkat saja ya, ya. 200-nya tetap di sini. 30-nya ditambahkan dengan 6 sama dengan 36 ya. Sekarang baru 200 ditambah dengan 36 sama dengan
236. Ya, itu tadi contoh untuk cara panjangnya. Sekarang untuk yang cara pendek, bisa diperhatikan 275 dikurang 39. 5 dikurang 9 bisa? Tidak bisa. 5 dikurang 9 tidak bisa, dipinjamlah dari 7. Menjadilah dia 15. Dan 7 karena dipinjam 1, nilainya berubah menjadi 6. 7 kurang 1 ya. 15 kurang 9 sama dengan 6. Ya, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 2, tidak ada yang dijumlahkan, maka dia turun. Hasilnya tetap 236. Sama dengan hasil yang cara panjang, hanya jalannya saja yang berbeda ya. Baik, itu tadi contoh yang Bapak berikan sesuai dengan soal yang ada di buku kalian ya. Soal yang tadi tentang berapa sisa kertas ya yang dimiliki oleh bu gurunya. Jadi sisa kertas yang dimiliki oleh bu guru adalah 236 dari 275. Baik, setelah kalian menyaksikan tadi contoh soalnya, ya yang sudah Bapak berikan contohnya, sekarang ada 3 soal cerita. Jadi sebelum mengerjakan, Bapak harap dibaca dengan teliti terlebih dahulu ya soalnya. Soal nomor 1, kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Jadi kapur yang ada untuk papan tulis itu yang ada di lemari itu sebanyak 116 batang. Ya, yang sudah dipakai sebanyak 25. Jadi berapa sisa kapur yang ada di dalam lemari yang belum dipakai? Bisa menggunakan 2 cara tadi ya. Yang pertama, kalian harus buat dulu cara panjang, dan yang kedua baru cara pendeknya. Ya, mengerjakannya dengan 2 cara. Yang soal nomor 2, di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Untuk mencari selisihnya sama juga, kalian hanya perlu menguranginya. Menguranginya tetap menggunakan 2 cara. Ya, yang pertama dibuat dulu cara panjangnya dan lalu dibuat cara pendeknya. Nomor 3, Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Ya. Jadi untuk mencarinya juga tetap menggunakan 2 cara, cara panjang dan cara pendeknya, mencari selisihnya. Dengarkan syair lagu di bawah ini. Bapak rasa semuanya sudah rata-rata tahu lagu ini ya. Lagu Sebelum Kita Makan, ciptaan dari Pak Kasur. Mungkin adanya juga banyak yang tahu. Sebelum kita makan, dik, cuci tanganmu dulu. Ya, itu adalah liriknya. Bapak yakin kalian sudah sering mendengarnya. Ya, jadi dari syairnya ini, syair lagunya, lingkari. Nanti kalian tulis dulu syairnya ini. Sebelum kita makan ini, kalian tulis di buku tulisnya. Lalu kalian lingkari kalimat yang menunjukkan kalimat perintah. Dalam syair lagu itu, menurut kalian mana yang merupakan kalimat perintah? Setelah kalian tulis, kalian lingkari. Ya, mungkin besok kita bisa buat video baru. Ya, ini mungkin bisa tentang kalian nyanyi atau gimana. Besok Bapak akan sampaikan ya. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiranlah. Contoh, ya, cucilah tanganmu sebelum makan. Nah, jadi cucilah itu diakhiri dengan diberi akhiran dengan lah, cucilah. Lalu diakhiri dengan kalimatnya nanti dibuat tanda seru. Di sini ada 2 gambar, ya, gambar ruangan kelas. Nah, menurut kalian apa kalimat perintah yang tepat untuk 2 gambar ini?
Jangan lupa kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Bisa kalian juga lihat untuk lebih jelas di halaman 137. Dan ini gambar yang ketiganya. Ya, apa kira-kira kalimat perintah yang diberikan ibu guru kepada siswanya ini? Menurut kalian, ya, buatlah kalimat perintahnya. Baik, Bapak rasa itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semua tugasnya dikerjakan di buku latihannya. Jangan lupa diberi nama, tanggal, dan harinya. Untuk tugas hari ini, ya, boleh dikerjakan Bapak tunggu sampai besok, ya, karena Bapak merasa juga tugasnya sedikit lebih banyak hari ini ya. Jadi untuk satu pembelajaran ini, pembelajaran ke-6 ini sedikit lebih banyak. Jadi boleh dikerjakan sampai besok. Ya, Bapak tunggu sampai besok. Bapak kasih waktunya sedikit lebih panjang ya. Oke, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.